Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Apakah Anda akrab dengan frustrasi pikiran yang penuh dengan kebisingan, penderitaan kebingungan, atau lumpuh oleh analisis berlebihan yang datang dengan terlalu banyak berpikir? Kita semua pernah mengalaminya, memutar ulang percakapan, mengantisipasi hasil, dan mencoba memecahkan rangkaian pertanyaan, bagaimana jika, yang tak berujung di dalam kepala kita. Hari ini, kita akan mengatasi tantangan ini dengan 10 strategi stoik praktis untuk mengatasi berlebihan berpikir. Jika Anda mencari cara untuk menghentikan siklus ini dan mendapatkan kembali ruang mental Anda, pastikan untuk menekan lonceng notifikasi dan berlangganan sekarang. Mari kita mulai. 1. Visualisasikan pemikiran berlebihan Anda sebagai kekuatan eksternal. Berpikir berlebihan dapat muncul begitu saja seperti kabut yang datang pada hari yang cerah. Ini dimulai sebagai kekhawatiran atau ide tunggal, namun dengan cepat berkembang hingga dapat menjatuhkan Anda. Ini adalah perjuangan umum dalam dunia yang serba cepat seperti saat ini, di mana informasi datang kepada kita seperti hujan es dalam badai. Pikiran kita dipenuhi dengan pemikiran, bagaimana jika, apa selanjutnya, atau apa yang bisa terjadi. Marcus Aurelius, filsuf stoik, pernah mengatakan, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Ini membawa kita ke teknik pertama kita. Melihat berpikir berlebihan sebagai kekuatan eksternal, ini bukan tentang menjadikan pikiran Anda sebagai musuh, melainkan mengakui bahwa pikiran-pikiran tersebut bukan inti dari siapa Anda. Mereka adalah penyerang terhadap kedamaian Anda. Bayangkan pikiran-pikiran yang merusak itu seperti awan yang melintasi gunung, dan Anda adalah gunung itu. Megah dan tegar berdiri saat awan-awan itu melayang pergi. Sekarang, bagaimana cara menyingkirkan para penyerang ini? Stoikisme mengajarkan kita untuk mengamati tanpa keterlibatan. Bayangkan menempatkan pikiran-pikiran ini dalam gelembung dan menyaksikannya melayang pergi. Latihan mental ini tidak hanya mengurangi bobot pikiran itu, tetapi juga memperkuat pemahaman bahwa pikiran adalah sesuatu yang sementara. Mereka hanya dapat mengganggu kedamaian Anda jika Anda terus memegangnya dan memberi mereka kekuatan. Praktik visualisasi ini menciptakan refleks mental yang dapat membantu Anda melepaskan pikiran-pikiran ini sebelum mereka berkembang menjadi badai. Seiring waktu, Anda akan semakin baik dalam membedakan diri Anda dari serangan berpikir berlebihan ini, menjadi lebih sederhana dalam melihat bahwa Anda bukan hanya hasil dari pikiran-pikiran Anda. Distingsi ini berfungsi sebagai perisai. Ini adalah usaha yang sengaja dan berkelanjutan yang menjadi lebih kuat dengan setiap aplikasi sehari-hari. Ketika Anda menyadari diri Anda mulai berpikir berlebihan, berhentilah sejenak dan bayangkan pikiran itu sebagai kebisingan yang tidak perlu dan terpisah dari siapa Anda. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya melindungi diri dari berpikir berlebihan, tetapi juga mengambil kembali wilayah mental dan kedamaian satu langkah pada satu waktu. 2. Ambil kendali dengan mengalihkan energi Anda. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam lubang kelinci dari pertanyaan, bagaimana jika dan skenario kiamat? Memutar ulang kekhawatiran yang sama berulang kali hingga Anda merasa lelah secara mental. Ini seperti memiliki sekelompok tab browser terbuka di pikiran Anda, masing-masing dengan video yang bersuara sangat keras, dan Anda tampak tidak dapat menghentikannya. Seneca, seorang bijak stoik lainnya, dengan mudah menggabungkan kebijaksanaan ke dalam kata-kata ketika dia mengatakan, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa kekhawatiran. Nasihat bijak ini berfungsi sebagai dasar untuk mengambil kendali dengan mengalihkan energi Anda dan menghentikan pikiran berlebihan. Mulailah dengan membumikan diri Anda pada saat ini, fokus pada tugas bahkan sesuatu yang kecil, dan arahkan energi Anda untuk menyelesaikannya. Pergeseran fokus ini akan menarik Anda keluar dari pusaran pertanyaan, bagaimana jika? Aplikasi praktisnya sederhana namun mendalam. Lakukan kegiatan yang membutuhkan perhatian penuh Anda. Bisa sesederhana merapikan ruang kerja, berjalan cepat, atau membaca sebuah buku. Tindakan-tindakan ini memerlukan kehadiran pada saat ini, bukan besok atau kemarin. Dengan memerintahkan pikiran Anda untuk sejalan dengan tindakan Anda,
Anda tidak hanya mengalihkan perhatian, tetapi juga mengambil kendali atas arah aliran energi mental Anda. Ingatlah bahwa stoikisme bukan tentang menekan pikiran, melainkan tentang mengelolanya dengan memilih di mana Anda akan menginvestasikan energi mental Anda. Anda sedang berlatih disiplin mental. Tujuannya bukan untuk sepenuhnya menghindari berpikir berlebihan, itu adalah harapan yang tidak realistis. Tujuannya adalah mengenali kapan pikiran Anda tidak melayani Anda dan memiliki alat untuk mengalihkannya. Ini seperti melatih otot. Semakin Anda latihan kekuatan untuk mengalihkan fokus, semakin kuat dan tangguh pikiran Anda menjadi. Anda akan menemukan bahwa gelombang berlebihan berpikir yang dulunya sangat kuat dapat dijinakkan satu demi satu dengan tindakan yang sadar dan kehadiran. 3. Peluklah ketidakkekalan dan praktik melepaskan. Mari kita hadapi, pikiran kita sering terjebak dalam lingkaran mengulang peristiwa masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Ini adalah tempat berpikir berlebihan, di mana pikiran menjadi lengket dan bertahan lebih lama daripada yang diinginkan. Ini adalah tantangan yang tidak membedakan siapapun orangnya. Ini memengaruhi siswa yang khawatir tentang ujian, profesional yang stres tentang presentasi, atau siapapun yang mencoba tidur sambil pikirannya berlomba-lomba dengan kecepatan 100 km per jam. Dalam maraton mental ini, kita dapat menemukan ketenangan. Dalam kata-kata Epictetus, dengan sangat dalam ia mengatakan, mereka yang takut mati tidak akan pernah melakukan sesuatu yang layak bagi manusia yang masih hidup. Meskipun kutipan ini mungkin terasa agak berat, sebenarnya ini tentang konsep ketidakkekalan yang sangat mendasar bagi stoikisme. Segalanya berubah, dan ini termasuk pikiran yang tampak begitu bertahan lama di dalam kepala kita. Ketika kita berpikir berlebihan, kita sering melekat pada pikiran kita, seolah-olah mereka adalah bagian permanen dari hidup kita. Memeluk ketidakkekalan berarti memahami bahwa pikiran datang dan pergi, mereka tidak abadi. Wawasan ini dapat menjadi mercusuar harapan ketika Anda merasa terjebak dalam berpikir berlebihan. Secara praktis, memeluk ketidakkekalan berarti membentuk kebiasaan melepaskan pikiran yang tidak melayani Anda secara sadar. Anda bisa melakukannya dengan membayangkan sungai di mana setiap pikiran adalah daun di permukaan air yang mengalir. Atau mungkin Anda melihatnya sebagai awan yang selalu berubah, membentuk dan akhirnya bergerak maju. Visualisasi ini tidak hanya memberikan bantuan segera, tetapi juga menanamkan pemahaman yang lebih dalam bahwa sifat pikiran adalah berubah. Membuat praktik ini bagian dari rutinitas harian Anda dapat mengubah hubungan Anda dengan pikiran Anda. Ini bukan tentang memaksanya keluar, tetapi lebih kepada memberi izin untuk pergi. Melepaskan bukan berarti menyerah, melepaskan adalah tindakan keberanian. Melepaskan berarti Anda memilih untuk tidak membiarkan pikiran yang sudah usang menyewa ruang di kepala Anda secara cuma-cuma. Saat Anda semakin mahir dalam hal ini, Anda akan melihat ruang mental yang baru, ketenangan yang selalu ada di balik kebisingan berpikir berlebihan. Memeluk ketidakkekalan bukan hanya suatu teknik, tetapi merupakan pergeseran menuju cara hidup yang lebih damai. 4. Menciptakan periode kekhawatiran. Kekhawatiran merupakan pengalaman manusia yang umum. Kekhawatiran bisa menculik pikiran kita kapan saja. Seringkali saat kita mencoba berkonsentrasi bekerja, menikmati waktu dengan teman, atau bahkan saat kita mencoba untuk tidur. Pikiran kita adalah panggung dan kekhawatiran ini adalah para aktor yang tidak diundang dan tidak mau pergi. Tetapi pertimbangkanlah kebijaksanaan dari guru stoik Epictetus. Jika Anda ingin memperbaiki diri, bersabarlah dianggap bodoh dan menjadi bodoh. Kutipan ini mungkin terlihat menyimpang, tetapi ini adalah pengingat berani untuk memprioritaskan kedamaian pikiran kita daripada tunduk pada kekhawatiran dan ketakutan. Membuat periode kekhawatiran adalah cara strategis untuk memberikan waktu bagi kekhawatiran ini untuk tampil di panggung, tetapi hanya sebagai sampingan, bukan sebagai pertunjukan utama. Tetapkan waktu tertentu setiap hari, mungkin 20 menit di sore hari. Berikan perhatian penuh Anda pada kekhawatiran ini. Selama waktu yang ditentukan ini, Anda akan tenggelam dalam kekhawatiran Anda, mengawasi mereka, memahami akar penyebabnya, dan mungkin bahkan mencatatnya.
tentang apa sebenarnya penyebab Anda khawatir. Seberapa mungkin skenario ini terjadi? Apa yang bisa Anda lakukan tentang kekhawatiran ini? Sesi terfokus ini seringkali mengungkapkan bahwa banyak kekhawatiran kita tampak seperti bayangan, terlihat besar tetapi tanpa banyak substansi. Ketika Anda menghadapinya secara langsung, proses ini juga mengajarkan pikiran Anda bahwa ada waktu dan tempat untuk khawatir, dan itu bukan sepanjang hari. Kemudian, ketika periode kekhawatiran berakhir, Anda melanjutkan hidup Anda. Anda telah memberikan waktu yang ditentukan untuk kekhawatiran Anda, dan sekarang Anda dapat meletakkannya ke samping. Dengan melakukan cara ini, Anda dapat mendapatkan kembali kendali atas hari Anda. Tujuannya bukan untuk sepenuhnya berhenti khawatir, itu tidak mungkin. Tetapi dengan membatasi kekhawatiran Anda dan mengurangi dampaknya pada hidup Anda. Teknik ini mirip dengan merapikan kamar pikiran Anda, menempatkan pikiran pada tempatnya, dan menikmati ketenangan dari ruang yang teratur. Kemungkinan besar, Anda akan menemukan bahwa kekhawatiran kehilangan kekuatannya ketika mereka tidak diizinkan berkeliaran bebas dan hidup menjadi sedikit lebih ringan, sedikit lebih menyenangkan. 5. Memecah pikiran yang menghantui menjadi langkah-langkah tindakan. Ketika berpikir berlebihan menyerang, rasanya seperti kita membawa beban batu besar. Ukuran kekhawatiran kita tampak sepadan dengan berat dunia, dan kita terjepit di bawah awan berat dari pemikiran kita sendiri. Sensasi ini tidak unik bagi kita. Ini adalah kondisi manusia yang terbagi-bagi dan diperparah dalam dunia yang menuntut kinerja tinggi di semua aspek kehidupan, seperti pekerjaan, hubungan, pertumbuhan pribadi, dan status sosial. Tekanan untuk unggul bisa membuat kita lumpuh oleh keraguan dan ketakutan. Sebagai cahaya panduan melalui kabut berpikir berlebihan ini, Marcus Aurelius pernah mengatakan, rintangan terhadap tindakan mendorong tindakan, apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Wawasan mendalam ini membentuk dasar teknik kelima kami, mengubah pikiran yang menghantui menjadi langkah-langkah yang dapat dilakukan. Ketika pikiran Anda berlari-lari dengan kekhawatiran besar atau masalah kompleks, triknya adalah memotongnya menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dikelola. Tanyakan pada diri sendiri, apa langkah berikutnya yang bisa saya ambil? Bukan 5, 10 atau 20 langkah ke depan, tetapi hanya satu langkah berikutnya. Bertindak hanya pada satu langkah kecil mungkin terlihat sepele, tetapi itu adalah obat yang sangat efektif untuk berpikir berlebihan. Dengan fokus pada satu tindakan, Anda mengalihkan energi dari kekhawatiran menjadi tindakan. Ini agak seperti membongkar simpul besar dengan bekerja pada satu simpul kecil pada satu waktu. Anda tidak mengabaikan kompleksitas kekhawatiran Anda. Anda menjelajahi mereka dengan tujuan, maksud, dan presisi. Keindahan dari teknik ini terletak pada kesederhanaan dan efektivitasnya. Setiap langkah kecil yang Anda ambil membangun momentum, dan ketika Anda melihat ke belakang, Anda menyadari bahwa batu besar kekhawatiran sekarang menjadi tumpukan kerikil yang telah Anda lewati. Satu langkah pada satu waktu, metode ini mengajarkan kesabaran, ketahanan, dan kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan secara langsung. Tiba-tiba, apa yang dulu tampak tidak teratasi menjadi berada di belakang Anda, dan kelebihan berpikir Anda digantikan oleh rasa pencapaian dan kejernihan. 6. Ubah perspektif ke rasa syukur. Pikiran kita bisa licik. Mereka sering membawa kita ke dalam labirin berpikir berlebihan tentang apa yang kita kurang, apa yang salah, atau apa yang belum kita capai. Ini adalah lingkaran tanpa henti yang dapat membuat kita merasa kehabisan energi dan tidak puas. Berpikir berlebihan sering berasal dari fokus pada hal-hal negatif atau yang belum terjadi dalam hidup, mengaburkan kebaikan yang sudah ada. Seneca pernah mengatakan, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Hikmah stoik ini memanggil kita untuk mengubah perspektif dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari kelebihan berpikir menjadi rasa syukur. Ini tentang mengakui nilai saat ini dan banyak berkah yang sering kita lewatkan ketika kita sibuk khawatir tentang apa yang akan datang. Praktik syukur menarik kita keluar dari jurang pikiran kita
dan menanamkan kita dengan kuat di dalam tanah yang subur saat ini, di mana kehidupan benar-benar terjadi. Untuk melakukan pergeseran ini, mulailah dengan mengakui 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Mereka tidak perlu besar, mereka hanya perlu tulus. Ini bisa sesederhana seperti secangkir kopi yang nikmat, kenyamanan hoodie favorit Anda, atau pesan dari seorang teman. Praktik sederhana ini dapat memutar pikiran Anda dari siklus berpikir berlebihan menuju rasa menghargai apa yang ada sekarang dalam hidup Anda. Dengan mengakar pada rasa syukur, Anda tidak hanya membuat senyap kebisingan berpikir berlebihan, tetapi juga memperkaya pengalaman harian Anda. Rasa syukur memperbesar hal-hal positif dalam hidup kita dan dapat perlahan namun pasti mengubah dialog batin kita dari satu kekurangan menjadi kelimpahan. Seiring berjalannya waktu, pandangan baru ini dapat mengubah cara Anda menghadapi tantangan hidup, menjadikannya peluang untuk lebih mengakui dan menghargai hal-hal baik yang sudah ada di dunia Anda. Ini tidak hanya tentang merasa lebih baik pada saat tersebut, tetapi juga tentang membangun dasar kepuasan yang dapat mendukung Anda melalui pasang surut tak terhindarkan dari kehidupan. 7. Fokus pada usaha bukan hasil. Ini adalah metode stoik untuk menghentikan berpikir berlebihan. Berpikir berlebihan seringkali merupakan hasil dari tarian pikiran kita dengan masa depan tentang hasilnya, kemungkinan gagal, dan kekecewaan. Proyeksi ke masa depan ini dapat membuat kita lumpuh oleh ketakutan saat kita terobsesi dengan konsekuensi potensial dari tindakan kita daripada tindakan itu sendiri. Kita hidup dalam masyarakat yang pandangannya didorong oleh hasil di akhir yang seringkali disalahartikan. Ini dapat membuat kita percaya bahwa jika hasilnya tidak pasti, perjalanan tidak layak dijalani. Namun, kutipan stoik oleh Epictetus memberikan kita petunjuk yang jelas. Jangan menjelaskan filsafat Anda, wujudkanlah. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada usaha dan niat kita daripada hasil yang tidak dapat kita kendalikan. Ini bukan berarti kita tidak boleh menetapkan tujuan atau bercita-cita untuk mencapai hal-hal besar, tetapi hal ini berarti bahwa nilai sejati terletak pada kualitas usaha, integritas, dan kebajikan kita. Untuk menerapkan teknik ini, setiap kali Anda merasa sedang memikirkan secara berlebihan hasil potensial dari usaha Anda, sadarkan pikiran Anda, kembali fokus pada usaha itu sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda melakukan yang terbaik? Apakah Anda bertindak dengan niat baik? Apakah Anda tetap setia pada nilai-nilai Anda? Pendekatan ini adalah tentang hadir sepenuhnya dalam proses, memberikan usaha, dan menyadari bahwa disitulah tanggung jawab Anda. Fokus pada usaha ini dapat membebaskan kita dari belenggu berpikir berlebihan. Ini memungkinkan kita untuk hadir dalam momen, memberikan yang terbaik tanpa bayangan berat tentang apa yang mungkin menggelapkan pengalaman kita. Ini mengubah tindakan kita dari sekedar langkah menuju hasil menjadi ungkapan karakter dan komitmen kita. Dengan pergeseran fokus ini, Anda menemukan bahwa jalur Anda bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan, tetapi perwujudan hidup dengan tujuan, di mana setiap langkah adalah pencapaian dalam dirinya sendiri. 3 strategi terakhir membuka pintu ke perspektif baru, memberdayakan Anda untuk mengeksplorasi kekuatan yang belum tergali, memupuk ketahanan praktis, dan menghadapi kompleksitas hidup dengan rasa keseimbangan. 8. Latih ketidaknyamanan sukarela. Pikiran kita sering membawa kita ke pusaran berpikir berlebihan ketika dihadapkan pada ketidaknyamanan atau perubahan potensial. Kita memainkan skenario berulang kali, mencoba meramalkan setiap hasil, bersiap untuk setiap ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Latihan mental ini bisa melelahkan. Zona nyaman menjadi penjara mental di mana pertumbuhan terhambat dan berlebihan berpikir menjadi sang penjara. Marcus Aurelius pernah mengatakan, seni hidup lebih mirip bergulat daripada menari. Ini mencerminkan bahwa praktik stoik lebih menghadapi tantangan secara langsung daripada menghindarinya. Dengan berlatih ketidaknyamanan sukarela, kita dapat melatih pikiran kita untuk mengatasi ketidakpastian dan mengurangi berpikir berlebihan. Ini tentang tindakan yang membawa kita keluar dari zona nyaman, mengajarkan kita ketahanan dan adaptabilitas.
Untuk mengintegrasikannya ke dalam kehidupan modern, mulailah dengan sesuatu yang kecil, seperti mandi air dingin, tidur tanpa bantal, atau berjalan daripada mengemudi. Lakukan sesuatu yang mengganggu rutinitas normal Anda, dan duduklah dengan segala perasaan yang muncul tanpa penilaian. Ini bukan tentang hukuman, ini tentang menunjukkan pada diri sendiri bahwa ketidaknyamanan tidak sehoror yang dibayangkan oleh pikiran yang berlebihan. Ketidaknyamanan sukarela memiliki efek paradoks yang meningkatkan kenyamanan ke berbagai aspek kehidupan. Dengan secara rutin melangkah ke dalam hal yang tidak nyaman, pikiran Anda belajar untuk menjadi lebih tenang dan lebih fokus pada apa yang dapat dikendalikan. Pergeseran respon perspektif yang kuat ini tidak hanya mengurangi pemikiran berlebihan, tetapi juga membangun inti kekuatan batin yang tidak tergoyahkan oleh gejolak dan arus kehidupan. 9. Merenung tentang kefanaan kehidupan. Ketika kita terjebak dalam badai pemikiran berlebihan, seringkali karena kita terlalu fokus pada detail-detail kecil dari kehidupan, kita kehilangan pandangan pada gambaran besar kehidupan. Pikiran kita menjadi kusut dengan pertanyaan bagaimana jika ini terjadi atau bagaimana jika itu tidak berhasil. Kehilangan pandangan mikroskopis ini bahkan dapat membuat masalah-masalah kecil pun terlihat tak teratasi, menghabiskan ruang dan energi mental kita. Seneca pernah menulis, "Kita tidak diberikan hidup yang pendek, tetapi kita menjadikannya pendek. Kita tidak kekurangan pasokan waktu, tetapi membuang-buangnya." Pengingat yang menyentuh ini mendorong kita untuk merenung tentang sifat fana dari keberadaan kita. Setiap saat yang dihabiskan untuk berpikir berlebihan adalah saat yang tidak sepenuhnya kita hidupi. Stoikisme mendorong kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kekhawatiran kita akan memiliki pengaruh dalam garis waktu besar dari hidup kita? Untuk melawan pemikiran berlebihan, maka kita harus secara teratur mundur dan mempertimbangkan hidup kita secara keseluruhan. Menyadari bahwa banyak hal yang menghantui pikiran kita bersifat sementara dan dalam jangka panjang tidak begitu penting. Ketika kamu merasa terlalu dibebani oleh pikiranmu, berhentilah sejenak dan ingatlah bahwa hidup ini fana. Tanyakan pada dirimu sendiri apakah momen berpikir berlebihan ini benar-benar layak untuk waktu terbatasmu. Ini bukan ajakan untuk menjadi muram atau acuh tak acuh, melainkan untuk menghargai saat ini dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ini adalah obat ampuh untuk mengatasi berpikir berlebihan karena mengarahkan perhatian kita pada saat ini, memperkaya penghargaan kita terhadap masa sekarang, dan mengurangi beban kecemasan yang terfokus pada masa depan. Biarkan sifat fana dari hidup bukanlah sumber kecemasan, melainkan kanvas di mana kamu melukis dengan warna-warna yang hidup dan penuh kehadiran. Ke-10, carilah kebijaksanaan dari luar dirimu. Metode stoik untuk menghentikan berpikir berlebihan ini mengajarkan bahwa kadang-kadang pikiran kita sendiri terasa seperti labirin di mana setiap tikungan membawa pada kebingungan. Kita mencoba memecahkan teka-teki hanya untuk menemukan bahwa potongan-potongan puzzle terus berkembang, membuat kita merasa terjebak. Ini adalah masalah berpikir berlebihan. Seneca, seorang yang dihormati karena kebijaksanaannya, mengatakan, konsultasilah dengan temanmu tentang segala hal, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dirimu sendiri. Konselingnya mungkin bermanfaat di mana kasih sayangmu sendiri mungkin merusak penilaianmu. Kata-kata sederhana ini mencakup kebenaran yang mendalam yang dapat membantu menavigasi lautan berpikir berlebihan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa mencari wawasan dari luar diri kita dapat memutus siklus ruminasi. Ini bisa berupa sudut pandang baru dari seorang teman, atau saran tanpa prasangka dari seorang mentor, atau kebijaksanaan abadi yang dapat ditemukan dalam literatur. Untuk menerapkannya dalam konteks modern, carilah orang yang pendapatnya Anda percayai dan hormati. Ini bisa seseorang dari lingkaran Anda, atau seorang profesional dengan pengalaman untuk membimbing Anda. Berbagi pemikiran dengan mereka dapat membantu dalam dua cara. Pertama, ini memberikan kejelasan saat Anda mengungkapkan apa yang ada di pikiran Anda. Dan kedua, membuka pintu untuk umpan balik objektif yang mungkin Anda lewatkan saat sedang berpikir berlebihan.
Teknik ini melakukan lebih dari sekadar menawarkan solusi praktis. Ini mengingatkan kita bahwa koneksi manusia sangat berharga. Ketika kita berbagi beban, beban tersebut sering menjadi lebih ringan. Ini bukan kelemahan, tetapi pengakuan akan kekuatan kolektif yang kita miliki sebagai makhluk sosial. Biarkan kebijaksanaan orang lain menjadi cahaya yang membimbing Anda keluar dari bayang-bayang berpikir berlebihan. Dengan setiap percakapan, Anda akan menemukan teka-teki menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Bukan karena masalahnya kurang kompleks, tetapi karena Anda tidak lagi mencoba menyelesaikannya secara isolasi. Manakah dari metode ini yang membuat Anda tertarik? Beritahu kami pilihan Anda di kolom komentar. Seperti biasa, jika Anda telah mencapai titik ini, berikan komentar filosofi hidup stoik agar saya tahu Anda menonton sampai akhir. Jika Anda berpikir video ini berharga, berlanggananlah untuk wawasan lebih lanjut, tekan tombol lonceng notifikasi, dan tunjukkan dukungan Anda dengan suka dan komentar. Dan untuk eksplorasi kebijaksanaan stoik lebih banyak, 2 video tambahan akan muncul di layar Anda sekarang. Terima kasih.